Orang Amish mampu menanam tomat sebesar bola softball tanpa menggunakan satupun bahan kimia, sementara petani modern justru menuangkan pupuk sintetis ke ladang mereka. Orang-orang yang hidup sederhana ini memanen buah dengan berat hingga 4 pon, menggunakan metode yang hampir tidak berubah selama berabad-abad. Rahasia mereka bukan terletak pada teknologi canggih atau benih khusus. Yang mereka miliki adalah hubungan yang dalam dengan tanah, dibangun dari kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Di pedesaan yang tenang, tempat kereta kuda masih melintasi jalan tanah, orang Amish tetap menjalankan metode pertanian yang nyaris tidak berubah sejak dahulu. Orang Amish dikenal karena gaya hidup sederhana dan penolakan terhadap banyak teknologi modern. Namun justru dari situlah mereka menyempurnakan teknik pertanian berkelanjutan yang menghasilkan hasil luar biasa, termasuk tomat dengan ukuran dan rasa yang istimewa. Cara bertani orang Amish sangat berbeda dibandingkan pertanian industri. Mereka tidak bergantung pada traktor, pupuk kimia, atau rekayasa genetika. Para petani ini bekerja selaras dengan siklus alam, menggunakan metode yang telah disempurnakan melalui pengalaman langsung selama banyak generasi. Pendekatan mereka pada dasarnya bersifat organik, meskipun mereka sendiri tidak menggunakan istilah modern tersebut. Bagi orang Amish, ini hanyalah cara yang benar untuk merawat tanah, sebuah tanggung jawab yang berakar dari keyakinan religius mereka tentang menjaga ciptaan Tuhan. Menanam tomat raksasa telah menjadi keahlian khusus bagi orang Amish. Meskipun metode mereka menghasilkan panen melimpah dari berbagai jenis tanaman, ada kebanggaan tersendiri dalam menumbuhkan tomat yang dapat mencapai ukuran luar biasa. Beberapa varietas heirloom yang ditanam oleh orang Amish secara rutin menghasilkan buah dengan berat lebih dari 2 liter PBS. Dan dalam kondisi terbaik dapat mencapai 4 pound atau lebih. Namun, ini bukan tomat besar yang hambar seperti yang sering terlihat di pameran daerah. Buahnya padat, kaya rasa, dan dihargai bukan hanya karena ukurannya, tetapi juga cita rasanya. Asal-usul metode pertanian orang Amish berakar dari Eropa pada abad ke-18. Sebagai kaum Anabaptis yang mengalami penganiayaan di Eropa, mereka membawa pengetahuan pertanian dari Swiss, Jerman, dan Belanda ketika bermigrasi ke Amerika. Selama berabad-abad di Pennsylvania, Ohio, Indiana, dan wilayah lain tempat mereka menetap, orang Amish menyesuaikan teknik tersebut dengan kondisi lokal. Namun mereka tetap mempertahankan prinsip utama mereka, yaitu kesederhanaan dan kemandirian. Yang membuat cara ini terasa sangat relevan di zaman sekarang adalah keberlanjutannya. Jauh sebelum istilah jejak karbon dikenal luas, orang Amish sudah menjalankan pertanian dengan dampak yang sangat rendah terhadap lingkungan. Lahan mereka biasanya beroperasi tanpa listrik dari jaringan umum, menggunakan bahan bakar fosil seminimal mungkin, dan hampir tidak menghasilkan limbah. Segala sesuatu dimanfaatkan kembali, mulai dari kotoran ternak hingga sisa tanaman, membentuk sebuah sistem yang nyaris tertutup dan secara alami menjaga kesuburan tanah. Bahkan dalam banyak kasus, siklus ini terus berulang dari musim ke musim tanpa penurunan kualitas, seolah tanah itu sendiri belajar menjadi semakin subur dari waktu ke waktu. Menanam tomat berukuran besar juga memiliki banyak fungsi dalam kehidupan orang Amish. Yang paling utama, buah-buah besar ini menjadi sumber nutrisi bagi keluarga besar. Satu buah tomat saja bisa menjadi dasar untuk membuat saus, atau cukup diiris untuk dinikmati bersama banyak orang di meja makan. Kelebihan hasil panen pun tidak dibiarkan sia-sia, tetapi dibagikan kepada tetangga atau dalam berbagai pertemuan komunitas, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat. Di sisi lain, tomat-tomat ini juga memiliki nilai ekonomi. Di lapak pinggir jalan dan pasar petani, ukuran yang mencolok dan varietas yang unik menarik perhatian pembeli yang datang kembali dari tahun ke tahun. Beberapa petani Amish bahkan membangun reputasi yang membuat orang rela datang dari jauh, menciptakan sumber penghasilan yang stabil untuk mendukung kehidupan keluarga mereka yang sederhana dan berpusat pada kebersamaan. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang tidak menggunakan listrik atau mesin modern bisa bersaing dengan pertanian industri?
Jawabannya sebagian terletak pada skala. Lahan Amish biasanya lebih kecil, dikelola oleh keluarga, berkisar antara 25 hingga 100 acre. Ukuran ini memungkinkan pengelolaan yang lebih intensif dan perhatian terhadap detail yang sulit dicapai oleh pertanian berskala besar. Pendekatan yang lebih manusiawi ini membuat mereka bisa mengamati kondisi tanaman secara dekat dan merespons masalah dengan cepat sebelum menjadi serius. Tangan-tangan kasar para petani Amish memang mencerminkan kerja keras dari pagi hingga senja, tetapi di balik itu juga tersimpan pemahaman mendalam tentang siklus alam yang sering terlewatkan dalam pertanian modern. Cara mereka menanam bukan sekadar menolak kemudahan zaman, melainkan memilih untuk memegang teguh kebijaksanaan lama yang telah terbukti menghasilkan hasil luar biasa tanpa merusak bumi. Ada sedikit ironi yang terasa di sini. Seperti yang pernah dikatakan seorang pengamat, ketika para ilmuwan pertanian sibuk memperdebatkan rasio nutrisi hingga angka desimal, orang Amish justru berhasil menghasilkan panen melimpah dengan cara-cara yang tampak sederhana. Bahkan seperti dari masa kakek nenek kita dulu. Terkadang, cara lama tetap bertahan bukan karena keras kepala, tetapi karena memang terbukti berhasil. Rahasia di balik buah-buah luar biasa ini mungkin akan mengejutkan Anda. Bukan sesuatu yang rumit, melainkan hubungan yang erat dengan tanah, dibangun dari kesabaran, pengamatan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi melalui tangan-tangan yang telah lama bekerja dan teladan yang dijalani dengan tenang. Dasar dari tomat besar yang berair itu tidak dimulai dari alat canggih atau botol bahan kimia, tetapi justru dari apa yang ada di bawah kaki kita. Jika Anda bertanya kepada petani Amish tentang keberhasilan mereka menanam tomat raksasa, kemungkinan besar mereka akan menunjuk ke tanah. Bagi mereka, tanah adalah segalanya. Orang Amish tidak melihat tanah sebagai sekadar kotoran, melainkan sebagai sebuah komunitas hidup. Metode mereka telah disempurnakan selama berabad-abad, diturunkan dari orang tua ke anak melalui praktik langsung, bukan dari buku. Hasilnya terlihat jelas. Tanah yang gelap dan subur dipenuhi cacing tanah dan mikroorganisme yang bekerja tanpa henti, memberi makan tanaman tomat unggulan mereka setiap saat. Di dalam tanah seperti inilah akar tidak hanya tumbuh lebih kuat, tetapi juga mampu menjangkau nutrisi secara lebih merata, sehingga tanaman berkembang dengan lebih seimbang sejak awal. Satu-satunya produk yang akan kami promosikan di channel ini adalah sebuah buku dari Claude Davis, dari veteran prepper tentang 126 superfoods dan metode pengawetan dari masa krisis seperti Great Depression dan masa perang yang sulit ditemukan di tempat lain. Kami memutuskan untuk mempromosikan bukunya karena kami adalah generasi terakhir yang masih bisa mewariskan teknik dan superfood ini kepada anak atau cucu kami. Akan sangat disayangkan jika pengetahuan tentang makanan bernutrisi tinggi dan cara bertahan di masa sulit ini hilang begitu saja. Anda juga bisa menemukan buku tentang herbal remedies dari Nicole Allen di toko mereka. Jika Anda menonton ini di TV, Anda bisa mencari channel kami Frugal Solutions melalui ponsel atau tablet, lalu menemukan buku tersebut dengan mengklik link di deskripsi channel atau deskripsi video lainnya. Rotasi tanaman menjadi fondasi utama dalam pengelolaan tanah oleh orang Amish. Berbeda dengan pertanian konvensional yang sering menanam tomat di tempat yang sama setiap tahun, petani Amish mengikuti siklus yang terencana. Lahan yang tahun ini ditanami tomat, tahun berikutnya bisa ditanami jagung, lalu biji-bijian, kemudian rumput sebelum kembali ke tomat. Urutan alami ini membantu mencegah kehabisan nutrisi dan memutus siklus hama. Penelitian menunjukkan kekuatan metode ini. Lahan yang dikelola dengan rotasi tradisional Amish dapat memiliki hingga 30% lebih banyak bahan organik dibandingkan lahan yang ditanami terus-menerus. Ini berarti daya simpan air lebih baik, kehidupan tanah yang lebih sehat, dan pada akhirnya menghasilkan tomat yang lebih besar. Tanah yang baik itu seperti roti yang baik, kata seorang tukang kebun Amish yang sudah tua. Anda tidak bisa mempercepatnya, dan semua orang akan tahu jika Anda memotong jalan.
Kompos memainkan peran penting dalam membangun tanah yang berkualitas. Pertanian Amish menghasilkan kompos yang bahkan bisa membuat petani organik modern merasa iri. Kotoran kuda dan sapi menjadi dasar, tetapi tidak ada bahan organik yang terbuang. Sisa dapur, daun gugur, jerami, bahkan kertas yang dihancurkan, semuanya masuk ke dalam tumpukan yang dirawat dengan baik. Tumpukan ini akan memanas, membunuh biji gulma dan patogen, sambil tetap menjaga organisme yang bermanfaat. Orang Amish memiliki cara sederhana untuk mengetahui apakah kompos sudah siap. Jika masih berbau seperti kotoran, berarti belum siap digunakan. Hanya kompos yang telah matang selama berbulan-bulan hingga beraroma seperti tanah hutan yang digunakan untuk tanaman tomat. Kesabaran ini memastikan tanaman menerima nutrisi yang seimbang tanpa merusak akar yang masih lembut. Cara mereka mengolah tanah juga berbeda jauh dari pertanian modern. Jika pertanian modern sering mengganggu tanah secara berulang dengan alat berat, banyak petani Amish justru menerapkan pengolahan minimal dengan alat yang ditarik kuda. Mereka hanya mengolah lapisan atas tanah, menjaga jaringan jamur dan struktur tanah yang rapuh di bawahnya tetap utuh. Pendekatan yang lembut ini melindungi cacing tanah. Para pahlawan tak terlihat dari tanah yang sehat. Dalam 1 ekar lahan Amish yang dikelola dengan baik, bisa hidup hingga 1 juta cacing tanah dengan total berat yang bahkan melebihi seluruh hewan ternak di atas permukaan. Para pekerja tanpa lelah ini menciptakan jalur bagi udara dan air, sekaligus menghasilkan kotoran yang lebih kaya nutrisi dibandingkan tanah yang mereka konsumsi. Mulsa menjadi elemen penting lainnya dalam cara orang Amish merawat tanah. Setelah menanam tomat, lapisan tebal jerami, rumput kering, atau bahkan kertas yang dicacah akan ditebarkan di sekitar tanaman. Lapisan alami ini memiliki banyak fungsi, mulai dari menekan pertumbuhan gulma, menjaga kelembapan, menstabilkan suhu tanah, hingga perlahan terurai untuk memberi makan organisme tanah. Pada hari-hari panas, perbedaannya terasa jelas. Tanah yang tertutup mulsa bisa tetap 15 hingga 20 derajat, lebih sejuk dibandingkan tanah yang dibiarkan terbuka. Hal ini sangat penting bagi akar tomat yang lebih menyukai suhu sedang. Selain itu, kebun yang menggunakan mulsa dengan baik juga membutuhkan jauh lebih sedikit penyiraman. Sesuatu yang sangat penting bagi petani Amish yang mengandalkan air hujan, bukan pompa listrik. Keseimbangan pH juga memiliki peran besar dalam produksi tomat. Petani Amish biasanya menargetkan tanah yang sedikit asam, sekitar 6,2 hingga 6,8 pada skala pH. Alih-alih menggunakan kapur komersial, mereka memanfaatkan abu kayu dari tungku untuk menaikkan pH atau menambahkan jarum pinus untuk menurunkannya. Bahan-bahan alami ini bekerja secara perlahan menghindari perubahan drastis yang bisa merusak keseimbangan tanah. Keajaiban sebenarnya dari pengelolaan tanah ala Amish terletak pada keberlanjutannya. Jika pertanian modern sering mengalami penurunan hasil kecuali terus ditambah input kimia, lahan Amish justru menjadi semakin subur dari generasi ke generasi. Beberapa lahan bahkan telah digarap lebih dari 200 tahun, namun tetap mempertahankan bahkan meningkatkan kesuburannya, sebuah bukti nyata dari prinsip tanah sebagai fondasi utama. Kebijaksanaan ini semakin terasa relevan di zaman sekarang, ketika dunia mulai mencari solusi pertanian yang lebih berkelanjutan. Seperti yang pernah dikatakan seorang petani Amish, kita tidak mewarisi tanah dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya dari cucu kita. Dari fondasi tanah yang hidup inilah segala sesuatu berkembang. Namun seperti halnya sebuah rumah membutuhkan lebih dari sekadar fondasi, tomat unggulan juga membutuhkan lebih dari sekadar tanah yang baik. Pilihan benih menjadi penentu besar antara hasil biasa dan hasil luar biasa. Benih mungkin terlihat kecil dan sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan sejarah panjang dan cetak biru genetik untuk tanaman di masa depan. Orang Amish sangat serius dalam memilih benih, bahkan mungkin lebih serius dibandingkan aspek berkebun lainnya. Karena meskipun tanah bisa diperbaiki dan penyiraman bisa diatur, sifat dasar tanaman tidak bisa diubah. Varietas heirloom menjadi pilihan utama di kebun Amish.
Berbeda dengan varietas modern yang dikembangkan untuk ketahanan distribusi atau kematangan seragam, heirloom dipilih selama banyak generasi karena rasa dan ukurannya. Banyak komunitas Amish masih mempertahankan varietas tomat yang telah ditanam terus-menerus selama lebih dari 150 tahun, dijaga dengan penuh perhatian melalui berbagai perubahan iklim dan kondisi. Apa yang membuat suatu varietas tomat cocok untuk tumbuh menjadi raksasa? Orang Amish melihat beberapa ciri penting. Varietas indeterminate, yaitu yang terus tumbuh dan berbuah sepanjang musim, biasanya memiliki potensi lebih besar untuk menghasilkan buah berukuran besar dibandingkan varietas determinant yang berbuah sekaligus dalam satu waktu. Varietas yang secara alami memang menghasilkan buah besar, seperti Brandywine, German Johnson, atau Mortgage Lifter, menjadi dasar dari banyak proyek tomat raksasa di kalangan Amish. Bagi mereka, menyimpan benih bukan sekadar kebiasaan, melainkan sebuah seni. Setiap musim gugur, tomat terbaik tidak dimakan, tetapi disisihkan untuk diambil benihnya. Hanya yang paling unggul yang dipilih. Yang rasanya sempurna, ukurannya mengesankan, matang lebih awal, atau memiliki ketahanan terhadap penyakit. Proses seleksi ini dilakukan terus-menerus dari tahun ke tahun, sehingga secara perlahan varietas tersebut beradaptasi dengan kondisi lokal. Dalam istilah teknis, ini disebut mass selection. Dan metode ini terbukti sangat efektif. Penelitian menunjukkan bahwa benih yang disimpan dari tanaman yang tumbuh di lokasi tertentu, hanya dalam 3 hingga 4 generasi, sudah dapat menunjukkan adaptasi genetik yang nyata terhadap tanah, iklim, bahkan tekanan hama di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, tanaman yang tumbuh dari benih lokal ini juga menunjukkan ketahanan yang lebih stabil terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu, sesuatu yang semakin penting di masa sekarang. Sementara, banyak pekebun modern membeli benih baru setiap tahun. Orang Amish memahami bahwa benih yang telah beradaptasi secara lokal jauh lebih berharga. Ketahanan terhadap suhu menjadi faktor yang sangat penting dalam memilih varietas tomat. Meskipun tomat berasal dari wilayah hangat Amerika Selatan, petani Amish telah secara bertahap memilih varietas yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrem di wilayah Midwest dan Timur Laut Amerika. Benih mereka sering menghasilkan tanaman yang tetap bisa berbuah bahkan saat suhu melonjak di atas 90 derajat. Saat banyak varietas komersial justru gagal berbunga dan tidak menghasilkan buah. Penyerbukan silang juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Tomat pada dasarnya melakukan penyerbukan sendiri, tetapi serangga kadang memindahkan serbuk sari antar varietas. Para pekebun Amish melihat hal ini sebagai kebetulan yang menguntungkan. Mereka mengamati hasilnya dengan penuh perhatian dan jika ada yang menjanjikan, benihnya akan disimpan dan ditanam kembali. Terkadang, dari proses ini lahirlah varietas baru yang sangat cocok dengan kondisi setempat. Keanekaragaman genetik yang dijaga dalam koleksi benih Amish benar-benar luar biasa. Saat industri benih modern hanya berfokus pada sejumlah kecil varietas, satu komunitas Amish bisa saja memelihara puluhan jenis tomat yang berbeda. Keanekaragaman ini menjadi semacam perlindungan alami terhadap wabah penyakit atau perubahan cuaca ekstrem. Jika satu varietas gagal, varietas lain dengan karakter genetik berbeda masih bisa bertahan. Prinsip non-GMO bagi orang Amish bukanlah strategi pemasaran, melainkan bagian alami dari cara bertani tradisional mereka. Modifikasi genetik di laboratorium tidak sejalan dengan keyakinan mereka untuk bekerja bersama alam, bukan mengendalikannya. Metode seleksi mereka didasarkan pada pengamatan dan kesabaran, bukan pada teknologi laboratorium. Penyimpanan benih mengikuti cara-cara tradisional yang telah terbukti efektif selama berabad-abad. Setelah dibersihkan dan dikeringkan dengan teliti, benih biasanya disimpan dalam amplop kertas atau kantong kain, diletakkan di tempat yang sejuk dan kering. Beberapa keluarga Amish bahkan memiliki koleksi benih yang tetap hidup dan bisa ditanam selama puluhan tahun hanya dengan metode sederhana ini, tanpa perlu lemari pendingin. Pertukaran benih menjadi cara yang memperkuat tanaman sekaligus mempererat hubungan antar komunitas. Setelah masa panen,
Pertemuan untuk berbagi benih memberi kesempatan bagi keluarga-keluarga untuk saling menukar varietas terbaik mereka, sekaligus pengetahuan yang menyertainya. Seorang petani yang berhasil menanam tomat tahan kekeringan, misalnya, bisa menukar benih dengan petani lain yang memiliki tanaman dengan ketahanan penyakit yang luar biasa. Pertukaran ini tidak hanya memperkaya keanekaragaman genetik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Dalam banyak pertemuan tersebut, benih tidak hanya ditukar, tetapi juga disertai cerita tentang musim tanam, kegagalan, dan keberhasilan. Sehingga setiap benih membawa pengalaman hidup yang ikut diwariskan. Saat ini, semakin banyak pekebun modern yang mulai menyadari nilai dari praktik-praktik tradisional ini. Ada popularitas sayuran heirloom yang terus meningkat tidak lepas dari peran komunitas seperti Amish yang tetap menjaga keberagaman varietas di masa ketika pertanian komersial lebih memilih fokus pada beberapa jenis hibrida saja. Seorang tukang kebun Amish yang sudah tua pernah mengungkapkannya dengan sangat sederhana. Ketika ditanya tentang tomat terbaiknya, kakek saya menanam ini dan kakeknya sebelum itu juga. Masing-masing memilih yang terbaik dan meneruskannya. Saya hanya penjaga saat ini. Dengan benih yang telah dipilih dengan cermat di tangan, langkah penting berikutnya adalah menanamnya dengan cara yang memberi awal terbaik bagi perjalanan mereka menjadi tomat raksasa di kebun. Kapan sebuah tomat unggulan mulai menapaki jalan menuju kehebatannya? Tepat pada saat benih itu menyentuh tanah. Hari penanaman di lahan Amish tidak diiringi suara mesin atau deru traktor, melainkan irama langkah kuda yang tenang dan percakapan pelan anggota keluarga yang bekerja bersama. Teknik menanam ini telah disempurnakan melalui banyak generasi, melalui percobaan dan pengalaman, hingga menghasilkan metode yang memberi awal terbaik bagi pertumbuhan tanaman. Waktu penanaman menjadi hal yang sangat penting. Berbeda dengan pertanian modern yang sering mengikuti kalender tetap, petani Amish memperhatikan tanda-tanda alami untuk mengetahui kapan tanah sudah siap. Mekarnya bunga liar tertentu, munculnya serangga tertentu. Bahkan suara burung bisa menjadi petunjuk bahwa suhu tanah telah mencapai kondisi ideal untuk menanam tomat. Kalender alami ini seringkali lebih akurat dibandingkan kalender kertas. Tahukah Anda, benih tomat memang bisa berkecambah pada suhu sekitar 50 derajat, tetapi tidak akan tumbuh dengan baik sampai tanah mencapai setidaknya 60 derajat. Jika ditanam terlalu awal, benih hanya akan diam di dalam tanah, rentan terhadap pembusukan dan serangan hama. Kesabaran orang Amish dalam menunggu kondisi yang tepat menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan tanaman yang lebih sehat. Penanaman dengan tangan tetap menjadi praktik utama. Dengan berlutut di atas tanah, lubang kecil digali dengan hati-hati untuk setiap benih atau tanaman. Hubungan langsung dengan tanah ini memungkinkan mereka melakukan penyesuaian kecil sesuai kondisi yang dirasakan. Mungkin memindahkan tanaman sedikit jika menemukan batu, atau jika tanah terasa terlalu padat. Tidak ada mesin yang bisa menandingi tingkat perhatian seperti ini. Ada satu pepatah lama dari Amish yang berbunyi, "Pupuk terbaik adalah bayangan si tukang kebun." Artinya, kehadiran yang sering dan perhatian yang dekat terhadap tanaman adalah kunci keberhasilan. Pendekatan yang benar-benar terlibat langsung ini dimulai sejak proses penanaman dan terus berlanjut sepanjang musim tumbuh. Kedalaman tanam memberikan pengaruh yang sangat besar pada tanaman tomat. Berbeda dengan sebagian besar tanaman kebun lainnya, tomat memiliki kemampuan untuk membentuk akar di sepanjang batangnya. Petani Amish memanfaatkan hal ini dengan menanam tanaman lebih dalam, bahkan kadang membaringkan batang panjang secara horizontal di dalam parit, hanya menyisakan beberapa inci bagian atas di permukaan. Cara ini mendorong perkembangan akar yang jauh lebih luas, yang pada akhirnya langsung berdampak pada ukuran buah yang dihasilkan. Pada pertengahan musim, satu tanaman tomat Amish bisa memiliki masa akar 2 kali lebih besar dibandingkan tanaman yang ditanam secara konvensional. Akar tambahan ini memungkinkan tanaman menyerap lebih banyak air dan nutrisi, sehingga mampu menghasilkan buah berukuran besar tanpa membuat tanaman menjadi lemah. Ibaratnya seperti memberi mesin yang lebih besar sebelum meminta kendaraan menarik beban berat.
Berbagai bahan alami juga dimasukkan ke dalam lubang tanam bersama bibit. Cangkang telur yang dihancurkan ditambahkan untuk menyediakan kalsium dan mencegah blossom and the rot. Segenggam tepung tulang memberi fosfor untuk perkembangan akar yang kuat. Abu kayu menambahkan kalium sekaligus sedikit meningkatkan pH tanah. Dalam beberapa kasus, mereka juga menambahkan sedikit kompos matang langsung ke dalam lubang tanam, membantu mikroorganisme tanah mulai bekerja sejak hari pertama. Bahkan ada petani yang membasahi lubang tanam terlebih dahulu sebelum menutupnya, untuk memastikan akar langsung bersentuhan dengan lingkungan yang lembab dan hidup. Tambahan sederhana dari lingkungan sekitar ini memberikan nutrisi yang seimbang tanpa perlu pupuk kimia. Jarak tanam juga diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Bagi mereka yang ingin menghasilkan tomat berukuran benar-benar besar, setiap tanaman diberi ruang yang jauh lebih luas dari standar biasa. Bahkan bisa mencapai sekitar 4 kaki antar tanaman. Ruang yang lega ini memastikan setiap tanaman mendapatkan sinar matahari maksimal dan sirkulasi udara yang baik, sekaligus memberi akar ruang yang cukup untuk mencari nutrisi. Selain itu, jarak yang lebih lebar juga membantu mengurangi kelembapan berlebih di sekitar daun, sehingga risiko penyakit jamur menjadi lebih rendah. Sekilas mungkin terlihat bahwa jarak yang lebar akan mengurangi hasil panen secara keseluruhan, tetapi dalam konteks tomat raksasa, perhitungannya berbeda. Satu tanaman yang menghasilkan 4 buah tomat seberat 2 pon akan memberikan hasil total yang lebih besar dibandingkan tanaman yang menghasilkan 12 buah tomat kecil. Orang Amish memahami prinsip sederhana ini, yaitu kualitas lebih penting daripada kuantitas. Penanaman pendamping juga memegang peranan penting. Tanaman basil sering ditanam di antara tomat karena aromanya yang kuat dapat membingungkan serangga yang ingin menyerang. Marigold ditanam di tepi kebun, akarnya mengeluarkan zat yang membantu mengusir nematoda dan hama tanah lainnya. Sementara itu, tanaman seperti ini menarik kutu daun menjauh dari tanaman tomat, seolah menjadi pengorbanan untuk melindungi tanaman utama. Kombinasi tanaman ini menciptakan keseimbangan alami di kebun, sehingga kebutuhan akan pestisida hampir tidak diperlukan. Dalam banyak kasus, kebun yang seimbang ini juga menarik serangga bermanfaat seperti lebah dan predator alami, yang membantu menjaga ekosistem tetap stabil. Dalam beberapa kasus, fase bulan juga digunakan sebagai panduan dalam menentukan waktu tanam mengikuti kebijaksanaan tradisional. Menanam saat bulan sedang membesar, antara bulan baru dan bulan purnama, dipercaya mendorong pertumbuhan daun dan batang yang kuat. Sementara fase bulan mengecil lebih mendukung perkembangan akar. Meskipun dasar ilmiahnya masih diperdebatkan, banyak pekebun Amish tetap mempercayai hubungan ini. Tanam tomat dalam-dalam, maka tomat akan membalasnya adalah cara sederhana untuk merangkum kebijaksanaan tanam ala Amish. Pendekatan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi perhatian pada waktu, kedalaman tanam, jarak, dan penggunaan bahan alami menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan yang luar biasa. Dan justru karena dilakukan dengan perlahan dan penuh perhatian, setiap tahap memberi dampak yang saling terhubung. Tanpa alat modern atau campuran kimia yang rumit, hanya dengan pengetahuan yang diwariskan dan diterapkan dengan penuh ketelatenan. Setelah tanaman-tanaman itu benar-benar menetap di tempat barunya, hubungan sebenarnya baru saja dimulai. Tahap berikutnya yang sangat penting adalah memberikan air dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat. Terlalu sedikit, pertumbuhan akan terhambat karena akar tidak mampu menarik nutrisi secara optimal. Terlalu banyak, justru membuka pintu bagi berbagai masalah yang muncul dalam kondisi lembab, terutama pada area akar yang sensitif. Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak air yang diberikan, tetapi juga bagaimana dan kapan air itu diberikan. Air sendiri menyusun lebih dari 95% berat sebuah tomat. Jika kekurangan, buah yang dihasilkan akan kecil, keras, dan tidak berkembang maksimal. Namun jika berlebihan, buah bisa pecah atau terserang penyakit dengan sangat cepat. Bahkan lebih cepat daripada kabar yang menyebar dari mulut ke mulut di sebuah acara kumpul warga. Menguasai pengelolaan air adalah titik di mana banyak pekebun pemula sering gagal.
Mereka sering menyiram berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kebutuhan tanaman. Tetapi justru disinilah para petani Amish menunjukkan keunggulan mereka. Sistem penampungan air hujan menjadi dasar utama irigasi mereka. Tong-tong besar ditempatkan untuk menampung air dari talang atap, menyimpan berkah alam untuk digunakan saat musim kering tiba. Air hujan ini memiliki kelebihan bukan hanya karena gratis, tetapi juga karena tidak mengandung klorin atau bahan kimia lain seperti pada air olahan yang dapat mengganggu mikroorganisme baik dalam tanah. Air yang hidup ini lebih mudah diserap oleh tanah dan membantu menjaga keseimbangan alami di sekitar akar. Dalam 1 tahun, sebuah lahan Amish rata-rata bisa mengumpulkan ribuan galon air hujan. Sebagai gambaran, hanya dengan 1 inci hujan yang jatuh di atap seluas sekitar 2.000 kaki persegi, bisa menghasilkan lebih dari 1.200 galon air. Jika dikalikan dengan curah hujan tahunan sekitar 40 inci di banyak wilayah tempat mereka tinggal, jumlahnya menjadi sangat besar. Semua itu berarti mereka memiliki sumber air yang cukup melimpah, tanpa perlu bergantung pada pompa atau sistem modern. Dan disitulah letak kekuatannya, sederhana tetapi sangat efektif, karena setiap tetes air dimanfaatkan dengan kesadaran penuh, bukan sekadar digunakan. Irigasi tetes dianggap sebagai standar terbaik dalam penyiraman tomat. Bahkan di lahan Amish yang terbatas teknologi, sistem sederhana berbasis gravitasi mampu menyalurkan air tepat ke bagian yang dibutuhkan, yaitu langsung ke akar tanaman, tanpa membuang setetes pun, sehingga kelembapan tanah tetap stabil dari hari ke hari. Sistem irigasi tetes buatan sendiri seringkali sangat sederhana. Terkadang hanya berupa ember dengan lubang kecil di bagian bawah, yang ditempatkan secara strategis di antara tanaman tomat. Aliran air yang keluar perlahan ini menjaga tanah tetap lembab tanpa membuatnya tergenang. Meski terlihat sederhana, cara ini justru jauh lebih efektif dibandingkan penyiram konvensional. Dalam banyak kasus, sistem tetes bisa mencapai efisiensi hingga 90%, sementara penyiram biasa kehilangan banyak air karena penguapan dan aliran yang tidak terarah. Selain itu, air yang diberikan langsung ke akar juga mengurangi pemborosan karena tidak menyebar ke area yang tidak dibutuhkan. Saat musim kemarau tiba dan setiap tetes air menjadi sangat berharga, efisiensi seperti ini benar-benar membuat perbedaan besar. Waktu penyiraman juga memiliki peran yang sangat penting. Sejak fajar menyingsing, para pekebun Amish biasanya sudah mulai menyiram tanaman tomat mereka dengan penuh perhatian. Penyiraman di pagi hari memberi kesempatan bagi tanaman untuk menyerap air sebelum panas siang datang, sekaligus memungkinkan daun mengering sepenuhnya sehingga risiko penyakit dapat dikurangi. Selain itu, tanah yang masih sejuk di pagi hari membantu air meresap lebih dalam dan bertahan lebih lama di zona akar. Sebaliknya, air yang diberikan pada sore atau malam hari cenderung tertinggal di permukaan daun sepanjang malam, menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan jamur dan penyakit. Ada satu pepatah lama dari Amish yang mengatakan, "Siram tanahnya, bukan desanya." Ungkapan sederhana ini mengingatkan bahwa air seharusnya diarahkan ke tanah, bukan disemprotkan ke seluruh tanaman, karena sebagian besar hanya akan menguap sebelum sempat mencapai akar, dan hanya sedikit yang benar-benar dimanfaatkan oleh tanaman. Tomat-tomat berukuran besar itu membutuhkan kelembapan yang stabil di area akar, bukan sekadar siraman sesekali dari atas. Air yang datang dan pergi tanpa pola justru membuat tanaman bingung. Di kebun Amish, penyiraman dan mulsa selalu berjalan beriringan, saling melengkapi seperti dua bagian dari satu sistem yang sama. Lapisan jerami atau rumput kering yang tebal, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bukan hanya penutup tanah biasa. Ia berfungsi sebagai pelindung alami yang menjaga kelembapan tetap terkunci di dalam tanah, sehingga penguapan dapat ditekan secara signifikan. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa penggunaan mulsa yang tepat bisa mengurangi kebutuhan air hingga 50%, sebuah penghematan besar, bukan hanya air tetapi juga tenaga. Alih-alih mengikuti jadwal kaku, para pekebun Amish mengandalkan apa yang mereka rasakan langsung. Mereka menggunakan apa yang dikenal sebagai finger test.
jari dimasukkan ke dalam tanah di dekat tanaman, sekitar 2 inci ke bawah. Jika terasa kering, itulah saatnya menyiram. Metode sederhana ini seringkali lebih akurat dibandingkan sistem otomatis karena keputusan dibuat berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan perkiraan. Dalam hal penyiraman, konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah. Tanaman tomat yang mengalami siklus kering lalu terlalu basah cenderung menghadapi masalah seperti blossom end rot atau buah yang pecah. Karena itu, petani Amish berusaha menjaga kelembapan tetap stabil, terutama saat cuaca panas, dengan menyiram lebih sering namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Pendekatan ini membantu akar tetap aktif tanpa mengalami stres. Sebagian besar kebun Amish menerima sekitar 1 hingga 2 inci air setiap minggu, baik dari hujan maupun irigasi. Jumlah ini cukup untuk menjaga tanah tetap lembab hingga beberapa inci ke dalam, tanpa membuatnya tergenang. Kondisi ini sangat penting karena akar tomat membutuhkan udara sebanyak mereka membutuhkan air. Tanah yang terlalu basah justru bisa mencekik akar. Untuk memberi gambaran, 1 inci air pada kebun seluas sekitar 100 kaki persegi membutuhkan kurang lebih 62 galon air. Jumlah ini masih dapat dikelola bahkan dengan penyiraman manual, selama dilakukan dengan disiplin dan pemahaman yang baik. Seiring perubahan musim, cara penyiraman pun ikut disesuaikan. Pada awal musim, air diberikan secukupnya untuk mendorong akar tumbuh lebih dalam. Saat tanaman memasuki fase pertumbuhan utama dan mulai berbuah, kebutuhan air meningkat untuk mendukung perkembangan buah. Namun mendekati masa panen, beberapa petani Amish justru sedikit mengurangi penyiraman, dengan tujuan mengonsentrasikan rasa pada buah yang sudah besar. Selain penyiraman dari tanah, mereka juga kadang menggunakan teknik foliar feeding, yaitu menyemprotkan nutrisi cair dalam bentuk yang sangat encer langsung ke daun. Biasanya dilakukan di pagi hari, menggunakan larutan seperti kompos tea atau emulsi ikan. Cara ini memberi tambahan nutrisi secara cepat, sambil menunggu nutrisi dari tanah tersedia secara perlahan. Nutrisi diberikan tepat pada waktu dan tempat yang dibutuhkan, tanpa berlebihan. Pada tahun-tahun kering, ketahanan sistem ini benar-benar diuji. Tanpa akses ke air kota, penghematan menjadi hal utama. Teknik seperti membuat cekungan kecil di sekitar tanaman untuk menahan air, atau menyiram di waktu tertentu untuk mengurangi penguapan, membantu mereka memaksimalkan setiap sumber yang ada. Pendekatan ini bukan hanya untuk kondisi ideal, tetapi memang dirancang untuk menghadapi situasi sulit. Ada satu ungkapan sederhana dari Amish, pupuk terbaik adalah air. Semua bahan organik terbaik tidak akan banyak berarti jika tanaman tidak mampu menyerapnya karena kekurangan air. Penyiraman yang tepat membuka akses terhadap nutrisi yang sudah ada di dalam tanah. Ketika akar terhidrasi dengan baik dan daun menerima sinar matahari yang cukup, tanaman tomat akan tumbuh kuat, stabil, dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah besar yang benar-benar mencerminkan keseimbangan alam. Pendekatan orang Amish dalam menumbuhkan buah-buah luar biasa ini menyimpan pelajaran yang jauh melampaui sekadar berkebun. Di balik cara mereka yang tenang, sabar, dan penuh pengamatan, tersimpan kebijaksanaan yang terasa sangat relevan, bahkan di kehidupan kita hari ini. Mereka tidak berusaha melawan alam, tidak memaksakan hasil dengan cara instan, tetapi memilih untuk memahami ritme alami yang sudah ada sejak lama. Keberhasilan mereka tidak lahir dari teknologi canggih atau jalan pintas modern, melainkan dari pengetahuan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, diwariskan dari generasi ke generasi melalui tangan-tangan yang terbiasa menyentuh tanah. Dari tanah ke benih, lalu ke panen, hingga akhirnya sampai ke meja makan, setiap tahap dijalani dengan kesadaran dan keterhubungan yang utuh. Cara orang Amish menanam tomat raksasa seolah mengingatkan kita bahwa hal-hal terbaik dalam hidup memang tidak bisa dipercepat. Ada proses yang harus dihargai, ada waktu yang perlu ditunggu. Ketika kita bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya, hasil yang muncul seringkali jauh lebih baik, bukan hanya di kebun, tetapi juga dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari.
Jika Anda merasa video ini menarik dan isinya benar-benar bermanfaat, silakan tekan tombol suka, berlangganan kanal ini, dan bagikan kepada orang-orang yang menurut Anda mungkin membutuhkannya. Berkat dukungan Anda, kami dapat terus menghadirkan konten yang bermakna, praktis, dan memberi nilai nyata bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.